Baik, masih bersama saya Nisa Sayuta dalam Kompas Pekalongan. Beralih ke berita lain, Saudara, menjelang pelaksanaan Pilkada serentak pada bulan Desember 2020 mendatang, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Pekalongan menggelar rapid test massal bagi para pengawas pemilu tingkat kecamatan dan desa. Hal ini untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi petugas serta warga dalam seluruh tahapan pilkada. Sebanyak 365 anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan, dari mulai pengawas kecamatan dan panitia pengawas desa atau PPD, melakukan rapid test di RSUD Kajen. Peserta rapid test yang terdaftar sebanyak 365 orang terdiri dari 5 komisioner Bawaslu, 57 orang pengawas kecamatan, dan 258 panitia pengawas desa. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan jajaran petugas pengawasan sampai ke desa supaya siap melaksanakan tugasnya bebas dari COVID-19. Komisioner Bawaslu Ulil Albab mengatakan, dengan adanya rapid test, masyarakat dapat merasa lebih aman, nyaman, dan tenang ketika ada anggota Bawaslu yang bertugas di lapangan. Ulil mengungkapkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, anggota Bawaslu dituntut untuk berada dalam keadaan sehat. Nantinya, jika ada petugas yang reaktif, akan digarantina serta melakukan tes lanjutan melalui Dinas Kesehatan. Karena masa tugasnya itu beberapa bulan, kalau misalnya nanti ada yang kemudian non reaktif, misalnya nanti itu hanya mereka harus karantina, jadi tidak ada kendor mundur. Berbeda dengan kemarin teman-teman PPDB karena mereka hanya 1 bulan dan akan bersinggungan dengan masyarakat, itu mereka PPDB itu kalau reaktif ya berarti nanti diganti untuk PPDB yang lain. Ulil menambahkan, upaya menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi merupakan wujud integritas Bawaslu dalam pelaksanaan pilkada yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 9 Desember 2020 mendatang. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan. Adanya resiko penularan COVID-19 di ruang tertutup dan ramai membuat berbeda suasana rapat dan pertemuan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Kini acara rapat dan pertemuan di ruang tertutup wajib membuka jendela dan pintu untuk menekan resiko terinfeksi COVID-19. Seperti pada rapat yang dipimpin Bupati Pekalongan Asip Kolbihi di Aula Sekretaris Daerah Senin siang. Sejumlah aparatur sipil negara langsung membuka jendela dan pintu aula sebelum rapat dimulai. Meskipun air conditioner atau AC tetap dinyalakan, namun pintu dan jendela juga dibuka untuk menjaga sirkulasi udara tetap masuk dan keluar. Bupati Pekalongan Asip Kolbihi mengatakan sengaja Pemkab Pekalongan membuka pintu dan jendela saat acara di ruang tertutup dan ramai untuk pencegahan penularan COVID-19. Karena menurut Asip, saat ini sudah ada penelitian hasil terbaru jika COVID-19 bisa menular karena melayang di udara. Serta banyak kasus COVID-19 di sejumlah daerah berasal dari klaster kantor pasien pekerja. Karena ada teori ada perkembangan baru ini, kantor juga menjadi salah satu klaster baru penyebaran COVID-19. Sehingga kami preventif untuk membuka seluruh jendela, mengurangi AC. Sebagai upaya mencegah tadi mikro droplet itu yang menurut para ahli sering terjadi di kantor-kantor yang ber-AC tanpa ventilasi yang cukup. Nah, kita sekarang menggunakan kebiasaan baru, kantor itu dibuka jendelanya. Asip menghimbau tidak hanya pada saat rapat dan pertemuan tertutup saja, namun perkantoran yang ber-AC bisa membuka jendela agar sirkulasi udara bisa keluar masuk. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan. Uang lembur tidak dibayar selama 2 tahun. Senin siang ratusan pekerja konstruksi kapal menuntut pembayaran gaji di kantor Personalia Janata Marina Indah, Komplek Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Selain tuntutan gaji, mereka juga menuntut perusahaan untuk segera membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan yang tidak dibayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Ratusan pekerja perbaikan kapal Janata Marina Indah Semarang Senin siang mendatangi kantor perbaikan kapal yang berada di Komplek Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Ratusan pekerja kontrak maupun subkontrak tersebut menuntut pembayaran gaji yang tertunda selama 2 bulan lebih serta uang lembur selama 2 tahun untuk segera dibayarkan. Ditemui pihak manajemen perusahaan, perwakilan pekerja mengaku kecewa dengan pihak perusahaan yang hanya bisa membayar separuh gaji mereka pada pertengahan Agustus.
Pasalnya, gaji yang tidak sesuai dengan upah minimum Kota Semarang tersebut dinilai tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup. Ketua Serikat Pekerja Janata Marina Indah mengaku pihaknya menuntut perusahaan untuk secepatnya melakukan pembayaran gaji serta uang lembur yang belum dibayarkan. Kita cuma menuntut hak kita, jadi tidak lebih kok, kita tidak mau lain-lain, kita menuntut hak kita, gaji pokok kita, tunjangan kita, belum lembur dan sebagainya, dan uang kita yang dipotong itu nanti kalau keluar kerja dari sini atau pensiun itu bisa diambil. Jadi tidak dari perusahaan BPJS Tenaga Kerja itu malah mengembalikan, suruh minta perusahaan. Kan lucu, Pak. Selain melakukan tuntutan permasalahan uang lembur dan gaji, ratusan pekerja juga menuntut perusahaan untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan yang tidak dibayarkan ke BPJS selama 2 tahun lebih. Ratusan pekerja perbaikan kapal ini rencananya akan melakukan aksi kembali jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang. Taman Safari Dolphin Center kembali dibuka. Tunggu setelah jeda berikut ini.